Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sobat semua. Pada video kali ini akan saya share sebuah kisah dari Wali Songo, yaitu Sunan Derajat. Bagaimana kisahnya dan apa kesaktian yang dimiliki oleh Sunan Derajat atau karomah yang dimiliki oleh Sunan Derajat? Mari kita simak videonya bersama-sama. Kisah Sunan Derajat. Sunan Derajat lahir di Ampel Denta, Surabaya pada tahun 1470 Masehi dengan nama Raden Kosim. Sebagai putra termuda Sunan Ampel dengan Nyi Ageng Manila. Ia adalah adik dari Raden Maulana Makdum Ibrahim alias Sunan Bonang. Selain Raden Kosim, Sunan Derajat memiliki banyak nama atau julukan lainnya, seperti Mas Said Munat, Raden Syarifuddin, Maulana Hasim, Pangeran Kadrajat, atau Sunan Mayang Madu. Sunan Derajat merupakan salah satu wali songo yang terkenal menyebarkan agama Islam di Lamongan, Jawa Timur. Ia adalah putra dari Sunan Ampel yang merupakan wali songo juga. Pada tahun 1484 Masehi, Sunan Derajat diberi gelar oleh Raden Patah dari Demak, yaitu Sunan Mayang Madu. Raden Patah juga memberi tanah perdikan kepada Sunan Derajat. Sunan Derajat terkenal sebagai wali yang memiliki jiwa sosial yang tinggi. Ia ahli dalam mengelola ekonomi dan mempunyai bekal ilmu pertanian serta agama. Ia datang ke desa Banjaranyar, Paciran, Lamongan. Kemudian ia mendatangi pesisir Lamongan yang gersang bernama Desa Jelak yang masih menganut agama Hindu dan Buddha. Di desa inilah Sunan Derajat membangun musola untuk beribadah dan mengajarkan agama Islam. Hal tersebut terjadi pada tahun 1488 Masehi. Kemudian pada tahun 1489 Masehi, Sunan Derajat membangun daerah baru di dalam hutan belantara dan mengubahnya menjadi daerah yang berkembang subur dan makmur. Daerah tersebut dinamakan Derajat. Dari sinilah gelar Sunan Derajat didapat. Ketika di Cirebon, Raden Kosim menikahi putri Sunan Gunung Jati yang bernama Dewi Sufiah. Hingga kemudian Raden Kosim kembali ke Ampel Denta bersama istrinya. Sesampainya di Ampel Denta, Sunan Ampel meminta Raden Kosim untuk berdakwah di daerah Gresik. Raden Kosim menuruti perintah ayahnya, meneruskan perjalanan menuju Gresik. Ia menetap di desa Banjarwati dan disambut baik oleh sesepuh kampung yang bernama Kiai Mayang Madu dan Mbah Banjar. Sunan Derajat dimakamkan di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Dan makam Sunan Derajat dijadikan sebagai cagar budaya berdasarkan SK Menteri nomor PM56-PW-007-MKP-2010. Makamnya pun banyak didatangi oleh peziarah dari berbagai daerah di Nusantara. Bahkan peziarah mencapai ribuan orang pada hari tertentu seperti pada bulan Ramadan. Ajaran Sunan Derajat. Ada dua ajaran Sunan Derajat yang terkenal, yaitu ajaran Catur Piwulang dan ajaran Pepali Pitu. Yang pertama, ajaran Catur Piwulang.
Tiap-tiap wali songo mempunyai gaya dan cara dakwah yang berbeda. Begitupun Sunan Derajat. Ia mempunyai ciri khas ketika berdakwah. Ia mempunyai ajaran yang dinamakan catur piwulang, yaitu yang pertama, paring teken marang kang kalunyon lan wuto. Artinya, berikan tongkat kepada orang yang berjalan di jalan licin dan buta. Yang kedua, paring pangan marang kang kaliren. Artinya, berikanlah makan kepada orang yang kelaparan. Yang ketiga, paring sandang marang kang kawudan. Artinya, berikanlah busana kepada orang yang telanjang. Dan yang keempat, dari ajaran catur piwulang Sunan Derajat adalah paring payung marang kang kodanan. Artinya, berikanlah payung kepada orang yang kehujanan. Itulah ajaran catur piwulang dari Sunan Derajat. Ajaran yang kedua adalah ajaran Pepali Pitu. Sunan Derajat berdakwah dengan Pepali Pitu atau 7 dasar ajaran. Berikut ini Pepali Pitu sebagai pijakan kehidupan sehari-hari yang disampaikan oleh Sunan Derajat. Yang pertama, memangun resep trasing sasomo, yaitu membuat senang hati orang lain. Yang kedua, jroning suka kudu eling lan waspada. Artinya, dalam suasana gembira hendaknya tetap ingat Tuhan dan selalu waspada. Ajaran yang ketiga yaitu laksitaning subroto tan nyipo marang pringgo bayaning lampah. Dalam mencapai cita-cita luhur, jangan menghiraukan halangan dan rintangan. Yang keempat, meperhardaning poncodriya. Artinya, senantiasa berjuang untuk menekan hawa nafsu duniawi. Yang kelima, heneng, hening, henung. Artinya, dalam diam akan dicapai keheningan, dalam hening akan dicapai jalan kebebasan mulia. Ajaran Pepali Pitu yang keenam dari Sunan Derajat adalah mulya guna panca waktu. Artinya, pencapaian kemuliaan lahir batin dicapai dengan menjalani sholat 5 waktu. Dan ajaran Pepali Pitu yang terakhir atau yang ketujuh adalah meneono tekan marang wong kang buta, meneono mangan marang wong kang luwe, meneono busana marang wong kang wuda, meneono pangiyup marang wong kang kudanan. Artinya, berikan tongkat kepada orang yang buta, berikan makan pada orang yang lapar, berikan pakaian pada orang yang tak berpakaian, dan berikan tempat berteduh kepada orang yang kehujanan. Nah, yang ketujuh inilah yang dikenal dengan ajaran catur piwulang. Sobat semua, berikutnya adalah kesaktian Sunan Derajat. Kesaktian atau karomah Sunan Derajat. Kesaktian Sunan Derajat yang pertama atau karomah yang dimiliki Sunan Derajat yang pertama adalah ditolong ikan cucut. Ketika Sunan Derajat akan berdakwah ke Gresik, dari Surabaya beliau menumpang biduk nelayan. Di tengah perjalanan, perahunya terseret badai dan pecah dihantam ombak di daerah Lamongan, yaitu sebelah barat Gresik. Ia selamat dengan berpegangan pada dayung perahu. Kemudian ia ditolong ikan cucut dan ikan talang. Dengan menunggang kedua ikan itu, Raden Qasim
berhasil mendarat di sebuah tempat yang kemudian dikenal sebagai Kampung Jelak Banjarwati. Kesaktian kedua yang dimiliki oleh Sunan Derajat adalah sebagai berikut. Sunan Derajat juga terkenal dengan kesaktiannya. Sumur Leng Songo atau Lubang 9 di kawasan Sumenggah diciptakan Sunan Derajat ketika ia merasa kelelahan dalam suatu perjalanan. Ketika itu, Sunan meminta pengikutnya mencabut wilus, yaitu sejenis umbi hutan. Ketika Sunan kehausan, ia berdoa, maka dari 9 lubang bekas umbi itu memancar air bening yang kemudian menjadi sumur abadi. Itulah sobat semua, kisah singkat, sejarah singkat, dan kesaktian serta karomah yang dimiliki oleh Waliullah atau Wali Songo, yaitu Sunan Derajat. Semoga membawa manfaat bagi kita semua dan kita bisa mengambil hikmahnya. Mohon maaf kalau ada salah dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.